Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال عز من قال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدث بدعة وبدعة ضلالة وإن ضلالة في النار. Pertama-tama saya mohon maaf terlambat ini. Mudah-mudahan saja Bapak Ibu sekalian tetap duduk di rumah Allah, di majelis ilmu, dicatatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tadi betul-betul ada udzur syar'i, tapi insyaallah ya semua tetap dinilai pahala seperti saya katakan tadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk ke poin yang besar. Setelah panjang lebar membahas masalah kisah pasukan gajah, kemudian berkuasanya pemerintahan negeri Faris di Yaman, ya bagaimana Abraham masuk ke dari negeri Najasyi Afrika ke Yaman, kemudian bagaimana nanti dari Yaman pun ada dari anak keturunan raja aslinya yang mengeluarkan kembali atau yang menguasai kembali negeri Yaman itu. Kita masuk ke fase kisah kelahiran Nabi SAW, kemudian pertumbuhan beliau sebelum penobatan menjadi Nabi dan Rasul. Dimulai dengan Abdul Muttalib, paman Nabi SAW atau kakek Nabi SAW. Beliau dikaruniai oleh Allah Azza wa Jal seorang anak bernama Abdullah. Dan Abdullah ini adalah anak yang paling bungsu. Anak yang paling bungsu dari 10 orang anak laki-laki. Sudah pernah kita jelaskan bahwasanya Abdul Muttalib pernah bernazar waktu dia mencari sumur Zamzam, kemudian dia masih dibantu oleh satu orang anaknya yang bernama Harith, anak pertama paman Nabi SAW. Itu dia merasa lemah karena nggak ada yang membela dia. Maka pada saat dia menemukan air Zamzam dan dia dinobatkan menjadi Raja Mekah, karena nggak ada yang memiliki Zamzam kecuali dia pada saat itu. Ya setelah dia ke Madinah kehabisan air, ya karena ingin mencari peramal di sana, akhirnya keluarlah Zamzam dari bekas telapak kaki untanya dan seterusnya. Dia pulang ke Mekah, dia menjadi raja. Waktu dia menjadi raja, dia bernazar, dia mengatakan kalau seandainya ya saya dikaruniahi 10 orang anak laki-laki, maka saya akan sembelih salah satunya. Dan kebetulan ayah Nabi SAW adalah anak beliau yang ke-10 laki-laki. Jadi Abdul Muttalib dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala anak 14. 4 perempuan, sisanya yang 10 itu semuanya laki-laki. Abdullah ini dinikahkan oleh Abdul Muttalib dengan umur yang muda. Khilaf di antara ahli sejarah antara 17 sampai 19 tahun. Dinikahkan dengan Aminah. Aminah adalah sepupunya sendiri. Aminah adalah sepupunya sendiri, tapi Aminah ini tinggalnya di kota Madinah. Pada saat menikah, dalam hitungan 6 bulan saja setelah menikah, Abdullah meninggal dunia. Abdullah meninggal dunia, berarti Nabi SAW kata para ulama, yatim sementara dia masih dalam perut. Dan juga perlu kita tekankan di sini Bapak Ibu sekalian, dan pernah saya jelaskan juga poin ini, istilah yatim itu hanya diberikan bagi orang yang kehilangan ayahnya. Karena yatim artinya orang yang kehilangan penaungnya. Di Indonesia biasanya ditambah piatu. Itu piatu istilah bagi orang yang kehilangan ibunya. Jadi kalau anak kehilangan ayah ibu dikatakan yatim piatu. Sebenarnya tidak ada istilah piatu dalam Islam. Yang ada cuma yatim. Dan yatim itu hanya orang yang meninggal ayahnya. Jadi kalau ibunya meninggal tidak dikatakan yatim karena penaungnya masih ada. Jadi semua orang yang meninggal ayahnya selama dia belum balik itu namanya yatim. Tapi kalau meninggal ibunya, ayahnya masih ada, tidak dihitung yatim. Ini sebuah hukum yang perlu Anda ketahui, karena seringkali kita salah dalam menginfakkan harta untuk anak yatim. Dan juga fadilah-fadilah anak yatim itu kembali kepada hukum ini. Intinya adalah
Nabi SAW menjadi yatim pada saat beliau masih dalam perut ibunya, dan tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Ini terakhir kita bahas kalau tidak salah itu masalah ya Abraha dihancurkan yang dikenal dengan tahun gajah, dan masyarakat Mekah menjadikan tahun gajah sebagai perhitungan tanggal mereka. 50 hari tepatnya setelah kejadian Abraha dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla di depan Ka'bah dengan pasukan gajahnya, lahirlah Nabi Muhammad SAW, dan pada hari kelahiran beliau itu terdapat kejadian-kejadian besar yang sifatnya universal. Artinya terjadi di seluruh dunia pada saat beliau SAW lahir. Yang pertama, kejadian yang terjadi pada saat hari lahirnya Nabi SAW adalah keluarnya ya bintang yang dikenal oleh, terlihatnya bintang yang dikenal oleh orang-orang Yahudi dengan istilah bintang Ahmad. Bintang Ahmad ini tidak diketahui oleh orang Yahudi saja, dan orang-orang Yahudi menemukan ini dalam kitab Taurat, bahwasanya Nabi terakhir nanti kalau lahir mereka akan melihat bintang dan mereka namakan bintang Ahmad, bintang tanda keluarnya Nabi terakhir. Dalam sebuah riwayat yang sahih yang menceritakan kepada kita tentang terlihatnya bintang Ahmad ini, seorang sahabat yang bernama Hassan ibn Thabit radhiyallahu anhu. Hassan ibn Thabit ini seorang ya masyarakat Madinah asli, beda umurnya dengan Nabi SAW 7 tahun. Beda umurnya beliau 7 tahun dengan Nabi SAW. Hassan ini nantinya akan menjadi penyair Nabi SAW. Beliau sangat mahir dalam bersyair, maka beliau nanti akan membela Nabi SAW itu dengan syairnya. Beliau berkata, saat aku berumur 7 tahun, suatu hari, aku pernah berada di salah satu pemukiman kaum Yahudi. Tepatnya umur 7 tahun itu berada di pemukiman Yahudi. Zaman dulu itu misalnya di Bekasi ini, kalau ada orang Yahudi tinggal kayak di kota Madinah itu mereka buat benteng sendiri. Kalau kita sekarang mungkin komplek perumahan, tapi zaman dulu dibuatin benteng. Jadi setiap suku itu punya benteng. Khawatir kalau suku lain menyerangnya gitu. Jadi dalam satu kota itu ada banyak lagi benteng-benteng gitu. Hassan bin Thabit sedang berada di salah satu benteng orang Yahudi, dan dia bercerita waktu umurnya 7 tahun di Madinah. Aku suatu hari pernah berada di salah satu pemukiman Yahudi di benteng mereka. Salah seorang dari pendeta Yahudi tiba-tiba naik ke atas menara yang tinggi dan berteriak dengan suara keras, lalu dia berkata, "Wahai sekalian kaum Yahudi, sungguh telah terlihat pada hari ini bintangnya Ahmad, yang tidak terlihat kecuali pada hari ia lahir." Yang tidak terlihat kecuali pada saat dia lahir. Dan sudah kita tekankan dan kita sering ulangi pada saat di awal-awal pertemuan sirah kita, bahwasanya orang-orang Yahudi ini orang-orang yang paling mengenal Nabi Muhammad SAW. Mereka paling tahu. Sampai dulu kita sudah jelaskan alasan orang-orang Yahudi masuk ke Madinah, karena mereka yakin akan ada Nabi terakhir keluar di kota ini dan bernama Ahmad. Serta Nabi SAW di awal pertemuan juga riwayat Imam Muslim, beliau berkata, saya punya 5 nama. Saya Ahmad, saya Muhammad, saya Mahi, saya Hashir, dan saya Aqib. Ya, itu nama Nabi SAW. Berarti Ahmad dan Muhammad sama nama Nabi SAW. Kemudian orang-orang Yahudi juga sering berkata kepada masyarakat asli Madinah, suku Aus dan Khazraj, suku asli Madinah yang nanti akan menjadi Ansar, nanti akan keluar Nabi terakhir di kota ini, dan kamilah orang yang paling pertama beriman kepadanya, serta kalau kami beriman dan kalian tetap kafir, maka kami akan memerangi kalian seperti peperangan Ad ya, dan Iram. Maksudnya kalian akan kami habisi semuanya. Ini berarti banyak sekali isyarat orang-orang Yahudi sangat mengetahui tentang Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ditemukan dalam banyak ayat Taurat bahwasanya Nabi terakhir akan keluar ya di sebuah kota yang dipenuhi dengan batu-batu hitam yang tajam. Itu ada di Madinah. Dikenal sekarang dengan Harra Syarqiyah dan Harra Gharbiyah. Kalau Bapak Ibu lagi diberikan taufik oleh Allah umrah atau haji, terutama kalau lagi umrah ya, agak luang gitu waktunya, Ibu bisa dan Bapak minta sama gaibnya diantar keliling kota Madinah. Jadi bukan cuma tempat-tempat ziarah umumnya saja, tapi ada satu wilayah namanya Harra Syarqiyah, Harra Gharbiyah. Ya, wilayah timur dan wilayah barat.
Ini dipenuhi dengan batu-batu hitam yang tajam dan luasnya luas sekali, ya. Bisa sampai puluhan mungkin ratusan kilometer. Jadi Madinah tidak akan pernah diserang atau tidak bisa diserang di zaman itu dari dua wilayah ini. Dari timur dan baratnya nggak mungkin bisa diserang. Karena orang kalau jalan kaki aja setengah mati, apalagi orang pakai kuda gitu. Nggak bisa sama sekali. Dan ini akan kita bahas juga pada saat kita membahas perang Khandak. Ya. Kenapa Nabi SAW membuat parit? Dan di mana Nabi SAW membuat parit? Ternyata dua wilayah timur dan baratnya ini karena penuh dengan batu, jadi nggak bisa diserang. Jadi beliau buat paritnya itu justru dari arah selatannya kota Madinah, karena Mekah dari arah selatan saja. Jadi beliau tidak mengelilingi seluruh Madinah dengan parit, tapi hanya di wilayah selatan saja. Karena timur dan baratnya penuh dengan batu-batu hitam yang tajam, di belakangnya itu jauh di daerah utaranya dari arah negeri Syam itu dipenuhi dengan perkebunan kurma yang sangat padat. Jadi sulit sekali untuk diserang Madinah kecuali dari selatan saja. Maka beliau buat nanti parit di arah selatan. Di Taurat disebutkan akan keluar nanti Nabi terakhir di sebuah kota yang bernama Thabah. Thabah ini artinya baik. Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim, Madinah ini adalah Thabah Tayyibah. Jadi nama lainnya kota Madinah adalah Thabah dan Tayyibah. Jadi di situ ada wilayah yang disebutkan dalam Taurat, ada wilayah yang ada batu hitamnya dan wilayah yang dipenuhi dengan pohon kurma. Jadi sampai hari ini di seluruh Saudi itu belum ada yang bisa menyaingi Madinah ya dari perkebunan kurmanya. Banyak sekali. Ya saking banyaknya kurma sampai unta dan kuda yang mereka tunggangi pun itu mengkonsumsi kurma. Ya nanti kita akan lihat di perang Badr, Abu Sufyan itu berhasil mengetahui bahwasanya pasukan muslimin sudah sampai di wilayah Badr karena mereka menemukan, Abu Sufyan menemukan kotoran unta, itu ada kurmanya, ada biji kurmanya. Jadi Abu Sufyan tahu ini berarti unta dari masyarakat Madinah gitu. Berarti pasukan muslimin sudah sampai di wilayah ini gitu. Jadi sampai atau saking banyaknya masalah ini. Tapi intinya adalah orang-orang Yahudi sangat mengetahui. Dan ini Allah sebutkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal benar Muhammad itu sebagaimana mereka mengenal ya anak-anak mereka. Jadi mereka tahu betul. Nanti akan lebih banyak kita bahas di pertemuan-pertemuan kita ini. Lalu yang kedua, kejadian yang kedua adalah ibunya Nabi SAW Aminah melahirkan Nabi SAW tanpa ada kesulitan sedikit pun. Dari pertama hamil ya sampai melahirkan semuanya mudah. Semuanya mudah. Sebagian ahli sejarah mengatakan bahkan Aminah waktu melahirkan tidak menggunakan tenaga orang lain. Ya. Artinya melahirkan begitu saja. Melahirkan Nabi SAW keluar gitu. Dan sangat mudah. Tidak menggunakan kalau kita sekarang bidan atau dokter. Gitu. Yang ketiga adalah Nabi SAW telah lahir dalam keadaan mengangkat kepalanya ke arah langit seakan-akan orang sedang berdoa. Jadi waktu Nabi SAW lahir, itu langsung kepalanya menghadap ke langit, tangannya ke langit, seakan-akan sedang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ini banyak sekali diangkat oleh para ahli sejarah. Kemudian selanjutnya juga yang keempat adalah Nabi SAW lahir dalam keadaan terkhitan. Jadi sudah terkhitan dengan sendirinya. Kemudian juga yang kelima, Nabi SAW telah lahir tidak terbebani lagi dengan tari pusar. Tidak ada lagi tari pusarnya. Kalau kita kan masih nunggu seminggu, 2 minggu baru jatuh sendiri kering, ini enggak. Memang lahir dalam kondisi sudah sempurna. Ya. Sampai kelima berita ini sampai kepada Nabi SAW. Maaf, keempat berita ya. Karena yang satu tadi masalah Hasan bin Thabit. 4 berita ini waktu sampai kepada Abdul Muttalib. Tentang Aminah melahirkan tanpa kesulitan. Nabi SAW mengangkat kepalanya ke langit seakan-akan sedang berdoa. Beliau terkhitan dan tidak ada lagi tali pusarnya, gitu kan? Itu waktu sampai berita tersebut kepada kakek beliau, Abdul Muttalib. Abdul Muttalib sangat senang dan ia berkata, sungguh pada anakku ini terdapat perkara besar. Nanti ini orang jadi orang penting nih, nggak mungkin sembarangan seperti ini keadaannya. Lalu Abdul Muttalib membawa bayi Nabi SAW ke Ka'bah saat baru lahir dan ialah yang memberikan namanya Muhammad. Ada rahasia di sini nama Muhammad. Nama Muhammad ini dulu tidak dikenal oleh masyarakat Arab. Jadi nama Muhammad itu sebenarnya bukan nama Arab. Bukan nama orang Arab awalnya. Setelah Nabi SAW dinamakan Muhammad, barulah
diketahui atau masyhur nama tersebut. Dari mana kisahnya? Muhammad ini beranjak kisahnya dari Abdul Muttalib, kakek beliau. Suatu hari pernah keluar bersama dengan 3 orang sahabatnya. Yang pertama Sulaiman ibn Mujazi'. Ini temannya Abdul Muttalib ya. Abdul Muttalib pernah keluar ke negeri Syam jauh sebelum Nabi SAW lahir, itu dengan 3 orang sahabatnya. Sahabatnya dia Sulaiman ibn Mujazi', Hulailah ibn Hajij, dan Himran ibn Rabi'ah. Bersama Abdul Muttalib. Ya, 4 orang ini keluar ke negeri Syam. Semuanya sahabat dekat gitu. Pada saat tiba di negeri Syam ini berada di utara Jazirah Arab. Negeri Syam. Ada Yordania, Palestina, Lebanon, dan Syria sekarang. Dulu menjadi satu wilayah namanya Syam. Lalu mereka bertemu dengan salah satu pendeta Nasrani, dan pendeta Nasrani ini bertanya kepada mereka, dari mana kalian? Abdul Muttalib dengan teman-teman bilang, kami dari Jazirah Arab. Maka pendeta itu spontan langsung berkata, nanti akan keluar dari negara kalian atau dari jazirah atau pulau kalian itu seorang nabi terakhir bernama Muhammad. Jadi ternyata riwayat sahih ini menjelaskan kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nama Muhammad itu disebutkan dalam Injil. Dan ini terhapus sekarang, kan gitu. Dihapus. Nama Ahmad, nama Muhammad semua dihapus dalam Injil. Dan kita tahu waktu Injil ditulis pertama kali itu setelah 600 tahun Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Azza wa Jal. Baru ditulis, dan itu ada 600 lebih Injil. Nanti setelah adanya masa kekuatan penguasaan pendeta terhadap kerajaan Romawi, barulah diadakan revisi Injil. Dan akhirnya tertinggal sekarang di dunia ini yang selalu dipakai 4 macam Injil yang setiap tahun direvisi. Direvisi sesuai dengan maunya mereka gitu. Dan ini sudah tidak benar. Termasuk dari 600 Injil itu semuanya itu menyebutkan nama Ahmad dan Muhammad. Semuanya menyebutkan, dan sampai hari ini masih ada yang terjaga di tangan kita yang bernama Injil Barnabas. Jadi Injil Barnabas itu sampai ada terjemahan bahasa Indonesia itu ada disebutkan nama Ahmad dan Muhammad. Ahmad dan Muhammad. Tapi saya sarankan jangan beli. Kenapa? Karena Anda harus sibukkan diri baca Quran, bukan baca Injil. Nggak usah. Nggak usah repot-repot, Ustaz saya mau beli, saya mau tahu di rumah saya, nggak usah, nggak perlu. Nggak perlu, karena kita bukan disuruh untuk tilawah Injil atau mencari bahan Injil, nggak usah. Karena informasi yang kita butuhin dalam Injil sudah ada dalam Al-Quran, cukup itu saja. Kita baca Quran aja, sudah sulit untuk mengkhatamnya. Bisa khatam sehari? Nggak bisa. Sulit kan gitu. Maka kita lebih baik nyibukkan diri dengan kitab kita sendiri. Cukup kita imani ada Nabi Isa dan Injil kitabnya, ada Nabi Musa dan Taurat kitabnya. Baik, intinya adalah nama Muhammad SAW adalah rahasianya diambil dari kitab Injil yang awal dan disampaikan oleh pendeta Nasrani. Dan ini menandakan Muhammad bukan nama asli orang Arab, bukan nama asli orang Arab. Yang keenam, kejadian pada saat lahirnya Nabi SAW adalah goncangnya istana Raja Kisra. Raja Kisra ini istilah bagi raja yang menguasai wilayah Faris, Persia. Kalau Bapak Ibu pernah baca buku tentang Persia, itu kerajaannya Irak, Iran, Afghanistan, gitu kan. Kemudian Uni Soviet secara keseluruhan, semua masuk wilayah Persia dulu. Masuk kekuasaan Persia. Dan kerajaan yang paling besar di zaman itu adalah Persia. Kemudian datang, maksudnya luas wilayah kekuasaannya. Kemudian datang wilayah Romawi. Jadi 2 negara adik kuasa istilahnya pada saat itu. Mungkin sama dengan zaman kita beberapa tahun lalu Amerika dengan Uni Soviet di dunia ini gitu kan. Tapi yang jelas seperti itu kurang lebih gambarannya. Nah pada saat Nabi SAW lahir, maka tiba-tiba saja istanahnya Kisra itu runtuh di istana tersebut, goncang dan rusak 14 baris terasnya. Jadi teras-teras istananya itu yang besar-besar itu runtuh 14 tanpa sebab. Tiba-tiba saja rubuh gitu. Melihat kejadian tersebut, Kisra, raja pada saat itu, khawatir lalu ia pun bermusyawarah dengan peramal-peramalnya. Dia punya banyak peramal. Ditanyakan, ini apa kejadiannya? Kenapa ada seperti ini? Lalu mereka menebak-nebak mengatakan, ini berarti kekuasaan negara Faris tinggal 14 raja saja.
Lalu si Raja Faris itu yang Kisra yang berkuasa bilang, kalau 14 raja masih lama. Artinya setelah saya meninggal, anak cucu saya datang, baru yang ke-14 runtuh gitu. Ternyata setelah dia meninggal, terjadi perebutan kekuasaan di wilayah Faris antara anak-anaknya sendiri, maka dalam kurun 4 tahun saja sudah 10 orang raja yang berkuasa. Dan terakhir memang runtuh kerajaan ini di zaman ya Umar radhiyallahu anhu. Jadi Umar radhiyallahu anhu itu berhasil meruntuhkan seluruh wilayah Faris masuk wilayah Islam. Masuk wilayah Islam. Jadi Afghanistan, Rusia, semua itu ya, Iran, Irak menjadi wilayah Islam. Dan Umar bin Khattab nanti akan kita pelajari di hari-hari beliau insyaallah, itu beliau yang membangun kota Baghdad. Beliau yang membangun kota Baghdad sebagai kota ilmu sebenarnya pada zaman Umar radhiyallahu anhu. Intinya adalah 14 teras ini runtuh ya. Dan Nabi SAW pernah mengatakan akan ada segelintir kecil dari umatku yang akan merebut wilayah Kisra. Dan disebutkan dalam sejarah memang pada saat memasuki istana Raja Kisra, itu Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, itu cuma ada 12 orang sahabat saja yang masuk dan merebut kekuasaan tersebut. Ya, dikenal dengan Darul Bayda, istana putih yang sangat besar di zaman itu ya. Dan itu penuh dengan kekayaan-kekayaan yang luar biasa. Nanti akan kita bahas juga insya Allah di zaman Umar radhiyallahu anhu. Intinya runtuh 14 ya, teras tersebut di lahirnya Nabi alaihissalatu wassalam. Lalu yang ketujuh, padamnya api sesembahan kaum Majus. Kalau dikatakan kaum Majusi berarti penyembah api. Jadi sekarang ini di dunia pun masih ada penyembah-penyembah api tersebut ya, kaum Majus. Dulu di zaman itu ada di wilayah antara Yaman dengan wilayah Persia, itu api yang sangat besar. Setiap hari mereka selalu melemparkan kayu bakar di situ sehingga terus menyala sepanjang tahun. Dan mereka menyembah api itu. Waktu Nabi SAW lahir tiba-tiba mati api tersebut. Tidak ada hujan, tidak ada apa. Dan mereka pada saat mau bakar kembali nggak pernah bisa. Maka api itu berhenti. Ya. Sampai tidak pernah lagi dibakar dan disembah. Yang kedelapan, kejadian adalah hanyutnya air sungai ya, yang diagungkan oleh Kisra. Ya. Jadi ada satu sungai di bawah istanahnya Kisra, itu seperti kalau sekarang di India sungai Gangga. Ya. Jadi sangat diagungkan, sangat dihormatin, dianggap orang kalau sakit minum airnya bisa sembuh. Orang kalau kesedihan dimandikan air itu maka bisa ya hilang sedihnya dan beragam macam keyakinan. Mereka agungkan sekali sungai tersebut dan itu hanya boleh ya diambil airnya melalui izin Kisra. Subhanallah, waktu Nabi SAW lahir airnya jadi kering sungai itu. Jadi nggak ada lagi alasan mereka untuk menyembah sungai itu. Ya, ya sungai dinamakan sungai yang dikuasai oleh Kisra. Ya, sungai yang diagungkan. Kemudian yang kesembilan adalah kisah tentang Halimah Sa'diyah, ya, kisah tentang menyusui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu di sini kita akan bahas bagaimana prosesi Nabi SAW disusui oleh Halimah dan berapa lama beliau tinggal di sana bersama Halimah. Tapi sementara Halimah mengambil Nabi SAW, banyak keajaiban yang terjadi. Tradisi kaum Quraisy dulu, mereka setiap kali lahir bayinya selalu disusui dan dibesarkan selama 2 tahun ya, awal umurnya di luar kota Mekah, tepatnya di pemukiman kaum Badui. Kaum Badui itu pemakaman masyarakat yang tinggal di pedalaman sekali. Ya, kalau kita sekarang mungkin di Indonesia di pegunungan gitu kan. Di pegunungan atau di daerah padang pasir ini. Ada alasannya. Alasannya kenapa orang-orang Arab Mekah itu memberikan anak-anak mereka disusui di daerah padang pasir. Ini kita bisa bayangkan ya, ini di zaman dulu. Bagaimana dengan zaman kita sekarang sebenarnya? Alasan-alasannya sesuatu yang masuk di akal. Yang pertama adalah agar orang-orang, agar anak-anak ya asli Quraisy itu tetap menjaga bahasa Fusha namanya. Apa itu bahasa Fusha? Bahasa Arab asli. Al-Quran yang Bapak Ibu baca sekarang itu tertulis dalam bahasa Fusha. Jadi orang Arab ini punya 2 bahasa Arab ya. Ada bahasa Fusha,
itulah dalam Al-Quran, dan ada bahasa Ammiyah. Ammiyah itu bahasa pasaran. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian lagi ke Mesir, orang Mesir punya dialek sendiri, itu bahasa Ammiyah namanya. Nanti orang Sudan punya dialek sendiri, Tunis, Jazair, Maroko punya dialek sendiri, orang Syam punya dialek sendiri, orang Saudi punya dialek sendiri, Yaman punya dialek sendiri, semua punya dialek, itu namanya bahasa Ammiyah. Bisa saja mereka tidak saling faham satu sama yang lain. Mirip kalau kita sekarang Indonesia sama Malaysia ya. Kalau kita tidak biasa bahasa Melayu bingung juga gitu kan. Ya, jadi mereka menggunakan kalimat-kalimat yang aneh bagi kita. Saya dulu waktu tahun 89 pertama ke Mesir, kebetulan paman saya nikah sama orang Malaysia, istri beliau. Itu waktu kami baru datang gitu kan, baru masuk rumah, terus istrinya bilang, ini budak-budak sudah tiba. Saya sama sepupu saya bisik-bisikan, kita dibilang budak gitu. Padahal sebenarnya maksudnya anak-anak gitu kan. Nah ini contoh saja, beda dialek tapi bisa salah faham kan gitu. Nah sama itu, dalam bahasa Arab sama begitu. Jadi orang Mesir sama orang Saudi itu beda dialeknya. Bisa juga kalimatnya sama tadi, bahasa Melayu dengan kita itu. Gitu. Tetapi mereka tersatukan dengan bahasa Fusha. Nah bahasa Fusha inilah yang Allah gunakan atau turunkan Al-Quran dalam bahasa itu, yang dikenal dengan bahasa Quraisy. Nah kelebihannya orang-orang Quraisy pada saat itu menjaga bahasa Fusha itu. Mereka menjaga, makanya Allah turunkan Al-Quran dalam bahasa itu, Fusha ya. Nah orang-orang Badui juga, terutama orang-orang Arab di padang pasir asli, mereka pakai bahasa itu. Mereka pakai bahasa itu. Maka zaman itu kan dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, banyak jemaah haji yang datang. Pernah antum masih ingat kisahnya ya, jemaah haji datang dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam sampai Nabi Ibrahim meninggal pun, sampai di zaman Nabi SAW orang masih pergi haji, gitu kan? Dan sampai hari kiamat nanti sudah menjadi hukmullah, itu haji tetap dikerjakan walaupun dengan beberapa retorika yang berbeda, gitu kan? Ada beberapa hukum yang berbeda dengan zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi intinya karena banyaknya jemaah haji datang seperti sekarang, orang-orang Arab sendiri sepakat bahasa Arab yang paling kacau, tanda kutip ya, itu bahasanya orang Mekah. Kenapa? Karena sebentar ada orang Pakistan datang dialek Pakistan, ada orang Indonesia datang pakai bahasa Indonesia, ada orang dari mana datang pakai bahasa, dan orang Mekah itu bisa menguasai beberapa bahasa dan mempengaruhi bahasa mereka. Jadi makanya kalau Bapak Ibu lagi ke Mekah atau ke Madinah beda, kalau Bapak Ibu ngerti, orang Mekah itu beda dialeknya dengan orang Madinah. Ya, lebih cenderung lebih kasar, lebih cenderung agak teracak kalimat-kalimatnya gitu kan, kalau masyarakat Mekah. Intinya adalah pertama agar bahasa Fusha mereka terjaga, karena di wilayah Badui itu masih terjaga bahasa tersebut ya. Sementara kota Mekah sering kedatangan jemaah haji yang akhirnya ya mencampur baurkan bahasa mereka. Kemudian yang kedua, kesehatan, karena udara yang masih sangat baik, juga anak-anak mereka belajar hidup susah, belajar hidup apa adanya. Ini bayangkan kota Mekah itu tuh masih rumahnya dari tanah liat, gitu kan? Belum ada polusi seperti sekarang. Mereka sudah pikirkan udaranya beda dengan padang pasir, gitu kan? Ya karena memang secara medis terbukti begitu ya. Udara yang dihirup itu kalau memang jauh dari polusi sehat, ya. Kemudian didukung dengan makanan yang baik, maka juga akan menjaga kesehatan, gitu kan? Juga agar mereka belajar hidup susah, karena di padang pasir serba harus dicari, airnya susah. Mereka belajar di Mekah masih banyak fasilitas untuk bisa didapatkan. Saat Nabi kita Muhammad SAW lahir, secara kebetulan wanita-wanita Badui dari suku Sa'diyah. Suku Sa'diyah ini dari suku Arab yang berada di padang pasir. Kalau tidak salah sekarang jaraknya sekitar 80 km dari kota Mekah. Ya. Jadi mereka masih ada sampai sekarang suku ini. Ya, sampai sekarang mereka masih ada. Mereka memang selalu menawarkan jasa-jasa mereka, jasa menyusui itu di zaman tersebut kepada masyarakat Mekah, karena kondisi ekonomi masyarakat Mekah itu masih lebih baik daripada mereka dan mereka hidup dari situ. Jadi dengan menyusui anak masyarakat Mekah selama 2 tahun itu, maka mereka akan dibayar. Mereka akan dibayar. Salah satu dari wanita tersebut ya, yang terkenal dalam sejarah Islam akhirnya adalah Halimah Sa'diyah. Sa'diyah adalah nama sukunya ya. Dan juga dia datang kebetulan waktu itu bersama suaminya yang bernama Harith.
nama suaminya Sa'diyah ini. Keadaan Halimah dan suaminya waktu itu sangat miskin dan mereka pas-pasan hidupnya. Saat tiba di Mekah, ya, masing-masing dari wanita-wanita Sa'diyah ini keliling untuk mencari anak-anak yang siap untuk disusui. Mereka semua keliling, ya, dan pada saat tiba di rumah Aminah, mereka nolak. Tidak ada satu wanita pun dari wanita Sa'diyah ini yang mau menyusui Nabi SAW waktu itu. Termasuk Halimah. Awalnya. Kenapa? Karena tidak ada ayahnya. Nggak ada yang bayar nanti. Gitu. Mereka anggapannya begitu. Jadi semuanya menolak. Dan akhirnya mereka semua keliling kota Mekah. Ini awal sejarahnya ya. Sampai semuanya sudah mendapatkan ya anak susuan kecuali Halimah. Waktu Halimah ini teman-temannya semua sudah dapat. Dan mereka sudah lihat mau pulang ya untuk mulai tugasnya istilahnya, maka Halimah sedih, dia nggak dapat anak susuan gitu kan. Suaminya pun berkata kepada dia, coba aja kamu ambil anak yatim itu, siapa tahu justru jadi berkah buat kita gitu. Halimah pun akhirnya ya mengambil Nabi alaihi salatu wassalam. Ada sebuah kisah ringan di sini. Waktu Halimah datang dari kampungnya itu sekarang aja kalau sekitar 80 km, Bapak Ibu sekalian bisa bayangkan kalau kecepatan 80 km mobil atau 100 km baru sampai 1 jam gitu kan. Zaman itu naik unta, naik keledai, itu sangat lama gitu kan. Nah Halimah ini tidak punya kendaraan waktu itu kecuali keledai-keledainya sangat kurus. Teman-temannya dia ini saking kurusnya keledainya pada saat sedang jalan menuju ke Mekah, Halimah selalu di belakang sama suaminya dan suaminya tidak bisa naik bersama dia, pegang talinya gitu kan. Sampai mereka berkata, "Hai Halimah cepatlah, kau terlambatkan kami." Karena di padang pasir itu kalau orang berpisah sedikit bisa kehilangan jejak, nggak bisa lihat kemana arahnya. Apalagi kalau ada di dalam sebuah gurun, kita nggak bisa tahu ini kan arahnya kemana. Maka Halimah pun selalu berusaha untuk mempercepat. Yang terjadi adalah setelah Halimah ya, mengambil Nabi SAW waktu mereka mau pulang ke sana, baru dipegang dan niat mau mengambilnya, itu keledainya jadi kuat dan pada saat pulang ke kampungnya mendahului teman-temannya semua. Sampai teman-temannya semua bilang, "Hai Halimah, bukan ini keledai tadi yang kau pakai datang gitu." Ya. Halimah mengatakan, "Iya." "Lalu apa yang kau kasih makan dia?" Gitu kan. Kata Halimah, "Saya tidak kasih apa-apa." Gitu. Maka Halimah pun lebih dulu sampai ke perkampungan daripada teman-temannya. Ini diantara kisah-kisah yang diangkat oleh para ahli sejarah. Kemudian Halimah juga kebetulan pada saat itu memiliki seekor unta betina yang sangat lemah dan kurus di perkampungannya ya. Tiba-tiba saja menjadi gemuk unta tersebut dan mengeluarkan susu yang melimpah, juga melahirkan banyak sekali anak. Jadi unta dari kurus tiba-tiba gemuk, banyak susunya dan melahirkan banyak anak. Sehingga Halimah dalam seketika saja itu sudah punya peternakan unta. Seluruh masyarakat perkampungan Halimah pun akhirnya berkata, dimanapun Halimah menggembalakan hewannya, peternakannya, maka bawa gembalaan kalian di sana agar ikut berkahnya. Saking banyaknya, dalam hitungan waktu dekat saja, itu sudah bisa memiliki banyak sekali. Halimah lalu berkata, dalam beberapa riwayat yang sahih, dia menceritakan tuh. Dia mengatakan, Muhammad telah tumbuh besar tidak alami seperti anak-anak sebayanya. Saat umurnya 2 tahun saja, perilakunya sudah seperti anak 6 tahun. Jadi dia tenang, bawaannya dewasa, dalam umur 2 tahun. Saat tiba masa pengembalian Nabi SAW ke ibunya, karena 2 tahun saja masa kontraknya. Waktu akan dikembalikan Nabi SAW ya, oleh Halimah, maka Halimah bersama suaminya Harith memohon kepada Aminah agar mengizinkan Nabi SAW tinggal lagi bersama mereka beberapa tahun ke depan. Karena mereka merasakan berkah yang luar biasa dengan adanya Nabi SAW di sana. Setelah merayu dengan sepenuh hati, akhirnya Aminah pun mengizinkan Nabi SAW tinggal di sana. Di sini juga para ahli sejarah mengatakan ada satu sifat yang sangat positif dari orang-orang Badui ini. Mereka orangnya wafa. Wafa itu jujur sekali, amanah sekali. Makanya kenapa orang-orang Mekah ini, masyarakat Mekah percaya benar taruh anak di sana. Ini bukan 1-2 hari, 2 tahun gitu kan. Dan itu dalam 2 tahun bisa ketemu bisa enggak. Gitu. Banyak di antara mereka nanti setelah 2 tahun baru ketemu, sudah dipercayakan. Dan nanti kita akan dengar dari kisah Halimah dan Harith ini bagaimana kejujuran mereka.
Waktu mereka datang dan merayu Aminah untuk mengirim kembali Nabi SAW, dengan sepenuh hati akhirnya Aminah menyetujui. Maka akhirnya Nabi SAW tinggal bersama Halimah dan Harith sampai umur 6 tahun. Ya. Dan pada tahun inilah terjadi kisah pembelahan dada Nabi SAW. Terjadi di mana? Di wilayah pedalaman Badui tadi. Tempatnya Halimah dan Harith. Jadi dibelah dada Nabi SAW oleh 2 orang malaikat. Diceritakan dalam beberapa riwayat bahwasanya salah seorang anak Halimah, ya, laki-laki lebih tua dari Nabi SAW, tapi di sini tidak disebutkan namanya. Anak ini tiba-tiba saja sementara bermain dengan Nabi SAW, berlarian pulang ke rumahnya, lalu berteriak, ya, dengan wajah yang diselimuti ketakutan, "Wahai ayahku, wahai ibuku, saudaraku dari Quraisy sedang dikeroyok oleh 2 orang laki-laki yang memakai baju putih." Maka Halimah sama Harith ketakutan. Di mana posisinya? Di sebelah sana, diikutin. Saat tiba di sana, ya, lalu Halimah dan Harith bertanya, "Hai Muhammad, apa yang terjadi denganmu?" Nabi SAW ceritakan, "Sungguh telah datang kepadaku 2 orang yang mengenakan pakaian yang berwarna putih dan menjatuhkanku di tanah, lalu membelah dadaku serta mengeluarkan darinya bongkohan hitam." Nabi SAW masih belum paham. Masih 6 tahun, apa ini? Siapa yang datang nggak tahu. Anak kecil ditangkap, ditidurin, dibelah dadanya, dikeluarin. Tapi dia saksikan semua itu. Mendengar cerita Nabi SAW, maka Harith segera membuka baju Nabi SAW dan ternyata terdapat benar ada bekas jahitan di dada beliau. Ya, jadi dadanya memang betul-betul terjahit, kayak bekas dibelah gitu. Kejadian tersebut membuat Harith dan Halimah sangat ketakutan dan khawatir, sehingga mereka mengambil keputusan untuk mengembalikan Nabi SAW pada ibunya Aminah. Ini ketakutannya ya. Jadi karena ini amanahnya, maka dia khawatir. Yang dikhawatiri apa? Jangan sampai ini jin yang datang dan nanti satu waktu Muhammad meninggal, mereka diminta pertanggungjawabannya. Nah. Maka mereka sepakat berdua membawa Nabi SAW pulang ke Mekah. Waktu sampai di rumah Aminah, Aminah pun bingung. Kenapa kok tiba-tiba kalian tergesa-gesa memulangkan Muhammad? Padahal waktu umur 2 tahun kemarin kalian malah yang ngoyo istilahnya ya. Kalian yang minta-minta agar Muhammad dibawa kembali ke sana. Lalu Harith dan Halimah mengatakan tidak ada apa-apa, kami cuma mau mengembalikan saja. Dia nggak mau ceritain gitu. Sampai Aminah tekankan dengan sangat tegas, barulah mereka menceritakan kisahnya. Anehnya, Aminah ibu Nabi SAW dengan tenang mengatakan, "Apakah kalian takut dia diganggu oleh jin? Demi Allah tidak mungkin." Di sini orang Arab Quraisy tahu ada Tuhan namanya Allah. Tapi mereka masih berbuat kesyirikan. Apa itu kesyirikan? Syirik itu diambil dari kata-kata syaraka yusyariku, mempartisipasikan Allah dengan makhluknya. Jadi orang-orang Quraisy itu masih bilang, Masya Allah, gitu kan? Mereka masih bilang, Insya Allah, itu kalimat bagi mereka biasa. Siapa yang ciptakan langit dan bumi? Allah, gitu kan? Tapi mereka masih menyembah berhala sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Itu yang dikatakan partisipasikan Allah dengan makhluk dalam hal ibadah. Dan ini sudah pernah saya tekankan, di zaman sekarang masih banyak perilaku orang-orang kafir Quraisy. Dalam sholatnya dia mengatakan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Selesai salam pergi kuburan sebelah masjidnya. Minta-minta pada kuburan tersebut, dianggap kuburan orang soleh lah, orang alim lah. Apa bedanya dengan orang Quraisy yang membuat berhala? Makanya para ulama mengatakan, saya heran melihat ada orang yang datang ke kuburan yang dianggap orang alim, minta-minta, sementara di dalam kuburan itu sudah menjadi tanah. Dan manusia biasa seperti dia. Kenapa Bapak Ibu sekalian kita membacakan salawat untuk Nabi SAW? Apa itu salawat? Minta agar Allah tambahkan rahmat untuk beliau. Nabi diampuni dosanya. Tapi kita masih minta ya membacakan salawat dalam banyak keadaan kita. Zikir pagi sore disuruh baca 10 kali. Kemudian sebelum salam setiap sholat kita membaca. Pada hari Jumat disuruh membaca. Banyak sekali perintahnya gitu kan. Kenapa kita baca itu? Karena Nabi SAW sendiri masih membutuhkan tambahan rahmat Allah. Apalagi manusia biasa. Maka jangan jahil. Jangan sampai keliru. Dianggap kuburan ini berkah. Pergi minta-minta di sana. Ya, ini semua tidak benar. Ya, Nabi SAW waktu meninggal, para sahabat tidak pernah sekalipun ya menyapu-nyapu ya kuburan beliau, mencari berkah di kuburan beliau, itu tidak pernah terjadi. Tidak pernah terjadi dalam kehidupan para sahabat. Maka harus hati-hati. Justru orang mati itu membutuhkan kita.
kita. Makanya kita kalau lewat di kuburan atau ziarah kuburan disuruh baca salam dan mendoakan mereka yang sudah mati. Siapapun itu. Siapapun itu kita dianjurkan membaca doa untuk mereka. Termasuk para sahabat Nabi yang mulia. Ridwanullahi alaihim. Nabi SAW setiap hari Senin dan Kamis menziarahi Baqi dan memberikan salam dan mendoakan mereka. Sementara di Baqi banyak sahabat Nabi yang mulia yang meninggal. Ya, termasuk diantaranya adalah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Mu'adz ini sampai kata Nabi SAW waktu dia meninggal, arsy-Nya Allah goncang. Karena dekatnya dengan Allah SWT. Dikubur di Baqi. Tapi Nabi SAW setiap Senin Kamis memberikan salam dan mendoakan mereka. Artinya orang yang sudah mati butuh doa. Bukan kita yang berdoa di situ. Allah tidak ingin dipartisipasikan dengan makhluknya. Anda minta langsung kepada Allah Azza wa Jalla. Langsung angkat tangan ke langit, selesai. Komunikasi dengan Allah. Baik, intinya Aminah berkata, apakah kalian takut dia diganggu oleh jin? Sungguh demi Allah tidak mungkin, karena aku saat mengandungnya sempat mimpi mengucapkan kalimat u'idzuhu billahil azim min kulli syarrin wa ainin hasid, yang artinya u'idzuhu billahil azim, saya meminta atau menjauhkan diri dari Allah yang maha agung untuk bayi ini, min kulli syarrin, dari segala keburukan, wa ainin hasid. Ya, jadi termasuk keburukan jin di sini, keburukan apa saja, dan juga mata hasutnya orang atau iri dengkinya orang. Intinya adalah pada saat itu Halimah dan Harith tetap saja mengembalikan Nabi SAW. Maka pada saat umur 6 tahun Nabi SAW tinggal kembali bersama ibu beliau. Nah pada saat umur 6 tahun ini baru saja beberapa bulan bersama dengan ibunya, maka ibunya Aminah mengajak ya Nabi SAW itu untuk ke Madinah, pergi ke Madinah. Jadi beliau sudah pernah datang ke Madinah pada saat umur 6 tahun itu untuk menziarahi keluarga ibunya karena asli dari Madinah. Waktu pulang dari Madinah, tepatnya di wilayah Rabwah namanya. Rabwah ini sekitar pertengahan pas antara Mekah dan Madinah, mungkin 200 kiloan dari Madinah. Itu Aminah meninggal dunia. Aminah ibu Nabi SAW meninggal dunia. Dan ini ada riwayat yang sahih menjelaskan Nabi SAW ini tentang keadaan ibunya Aminah. Ya. Kata Nabi SAW, aku meminta izin kepada Tuhanku untuk menziarahi ibuku. Ini setelah hijrah ke Madinah. Ya. Maka aku diizinkan dan aku meminta agar beristighfar untuk ibuku, maka aku tidak diizinkan. Kenapa? Karena Aminah meninggal dalam kondisi menyembah berhala. Menyembah berhala. Dan ini membantah banyak pendapat orang yang mengatakan tidak mungkin kedua orang tua Nabi SAW mati dalam keadaan kafir. Siapa yang bilang tidak mungkin? Kita punya wahyu. Ada jelas wahyu yang menyampaikan. Jangankan Nabi Muhammad SAW, ayah kakek beliau Nabi Ibrahim, ayahnya Azar meninggal dalam keadaan kafir. Nabi Nuh anaknya dalam keadaan kafir. Nabi Lut ya istrinya, gitu kan? Yang tidur bersama dia, istrinya hidup bertahun-tahun punya anak keturunan darinya kafir, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan mustahil, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi riwayat ini menjelaskan memang ibu Nabi SAW meninggal dalam keadaan kufur, kan gitu. Dan itu bukan aib untuk Nabi SAW, itu makdurullah, kita nggak tahu apa hikmahnya Allah Subhanahu wa taala di situ. Begitu pula dengan ayah Nabi SAW, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah riwayat yang sahih. Ada seorang, jadi Nabi SAW selalu ingatkan sahabat, kalau telah turun hukum, jangan banyak bertanya lagi. Jangan lagi tanya, kenapa? Ya, kenapa bukan begini? Apa hikmahnya? Terlalu banyak pertanyaan. Nanti seperti Bani Israel. Bani Israel waktu ada orang mati di tempat mereka, lalu mereka bingung, ini siapa yang bunuh nih? Gak tahu. Datang kepada Musa, hai Musa, coba minta petunjuk kepada Tuhanmu, kira-kira bagaimana supaya kita tahu siapa pembunuhnya. Musa berdoa kepada Allah SWT, turun wahyu Jibril mengatakan, suruh mereka, Bani Israel, nyembeli seekor sapi. Sapi itu mau warnanya gelap kah, mau terang, pincang, laki-laki, betina atau jantan, gak masalah. Sapi. Tapi mereka bilang, masa masuk di akal? Sapi disuruh sembeli, dagingnya itu disuruh tepuk ke badannya orang mati itu, nanti orang mati itu ngomong siapa yang bunuh. Mereka bilang apa? Gak mungkin. Tapi malu sama Musa alaihissalam. Lalu mereka bilang apa? Coba tanya, sapi apa maksudnya Tuhan kamu? Itulah surah Al-Baqarah ya. Ibu coba dan bapak baca itu. Sapi apa? Warnanya apa?
Musa sampaikan, warnanya kuning kemas-emasan. Tanya lagi, bagaimana caranya nih supaya ganti sapi nih? Jangan sapi istilahnya gitu kan. Mungkin ada cara lain. Coba lebih jelas lagi. Lalu Allah beratkan mereka. Sapi yang warnanya keemas-emasan tidak pernah digunakan untuk membajak dan kalau orang lihat menarik. Akhirnya mereka setengah mati cari kalau mereka tidak mengatakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, wa inna insya'allahu lamuhtadun, dan semoga dengan izin Allah kita dapat petunjuk tentang sapi itu, mereka tidak akan pernah bisa mampu. Kata ulama tafsir, kalau mereka waktu awal diperintahkan Musa sembeli biar sapi pincang, nggak masalah. Tapi karena mereka repot bertanya, merumitkan masalah jadi rumit. Ya. Inilah yang kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, ya, kalau telah turun, hati-hatilah kalian dengan terlalu banyak bertanya. Kenapa begini, kenapa begitu, kenapa sholat subuh harus subuh, kenapa harus 2 rakaat, kenapa tidak 4 rakaat seperti duhur, untuk apa? Udah kerjain aja. Gitu. Kenapa nggak boleh bohong, kenapa nggak boleh riba? Ya Allah sudah sebutin itu larangan dari langit, udah tinggalin. Enggak dikorek-korek untuk cari, gitu kan? Nah ini tidak boleh sebenarnya. Kata Nabi SAW, hati-hati dengan banyak bertanya dalam hukum Allah. Artinya sengaja memang mencari untuk meringankan buat dia, gitu kan? Karena sesungguhnya umat-umat sebelum kalian banyak dihancurkan oleh Allah karena terlalu banyak pertanyaan mereka kepada nabi-nabi mereka. Kenapa begini, kenapa begitu, ya? Kenapa tidak seperti ini? Jadi memprotes, makanya Allah SWT larang. Nah, pernah ada sahabat, ada beberapa sahabat yang baru masuk Islam, sering bertanya macam-macam gitu. Lalu Nabi SAW narah, menegur mereka. Nabi naik atas mimbar sambil berkata, ingatlah tadi hadis itu ya, umat-umat sebelum kalian dihancurkan oleh Allah karena terlalu banyak pertanyaan terhadap Nabi mereka. Baik, hari ini saya izinkan kalian bertanya. Silakan tanya, walaupun aneh-aneh istilahnya gitu kan. Ada satu sahabat iseng berdiri mengatakan, ya Rasulullah, ayah saya di mana? Ayahnya ini meninggal dalam keadaan kafir zaman jahiliyah, menyembah berhala macam-macam, minum khamar, buat maksiat banyak gitu. Wahyu datang mengatakan, sampaikan hai Muhammad, ayahnya di neraka. Ayahmu di neraka, kata Nabi SAW. Semestinya kalau dia tidak tanya, ya lebih tenang dia sebenarnya, tapi dia bertanya, kan gitu. Lalu orang itu marah, keluar dari masjid. Kata para sahabat, ya Rasulullah, orang tadi yang bertanya marah. Nabi SAW suruh panggil, ditepuk pundaknya, lalu kata Nabi SAW, jangankan ayahmu, ayahku juga di neraka. Ini riwayat sahih ya, yang menjelaskan Nabi SAW memastikan ayah beliau meninggal dalam keadaan menyembah berhala. Ya kan? Kalau orang-orang itu yang hidup sebelum Nabi SAW tidak menyembah berhala, masih berpegang pada agamanya Allah istilahnya, gitu kan? Nanti akan kita sebutkan ada poin pelajaran kita, beberapa orang-orang Quraisy yang masih bertauhid, nggak menyembah berhala sama sekali. Mereka tetap masih berpegang pada ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, maka mereka waktu meninggal masuk surga. Mereka masuk ke dalam surga. Karena sudah juga saya sebutkan Bapak Ibu sekalian, untuk memastikan kembali, semua nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam itu diutus untuk kaumnya masing-masing. Jadi Nabi, wilayah kota Mekah itu, wilayah dakwanya Nabi Ibrahim saja. Jadi siapapun yang berpegang dari masyarakat Mekah, dari ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam, masuk surga. Nabi Isa di negeri Syam, gitu kan? Dan sudah biasa di zaman sebelum Nabi SAW, satu waktu itu dengan beberapa nabi. Seperti Nabi Musa bersama dengan adiknya Harun, bersama dengan Khidir. Kan gitu. Satu zaman, Nabi Ibrahim bersama dengan kedua anaknya, Ismail dan Ishak. Kemudian bersama ponakannya, Lut. Nabi-nabi, tapi masing-masing punya lokasi dakwah. Tidak ada kewajiban mereka untuk menyampaikan dakwanya ke lokasi lain. Makanya pernah saya bilang, anehnya itu kalau orang-orang Nasrani menyebarkan agamanya sampai ke Indonesia. Karena Nabi Isa itu tidak punya kewajiban sampai ke Indonesia. Cuma di Bani Israel saja. Beda dengan Nabi Muhammad SAW. Karena Allah mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami enggak utus kaum Muhammad kecuali untuk seluruh alam semesta. Memang begitu. Dan Nabi SAW waktu diutus karena beliau Nabi terakhir, tidak ada Nabi sezaman dengan beliau. Enggak ada lagi. Beliau sendirian. Pada zaman beliau diutus. Baik, kembali kepada kisah kita. Setelah kembali ke Mekah, Nabi SAW akhirnya ibunya dikuburkan di Rabwah, ya kan? Setelah kembali ke Mekah, maka Nabi SAW dinaungi oleh kakeknya Abdul Muttalib. Karena sudah ayah ibunya nggak ada lagi, tinggal sama kakeknya.
Keluarga Abdul Muttalib ini hampir seluruhnya hidupnya waktu itu ya pas-pasan. Walaupun Abdul Muttalib adalah Raja Mekah pada saat itu. Ada sebabnya, karena mereka terkenal dengan karamnya. Mereka terkenal dengan karam. Karam ini artinya kemuliaan, suka memberikan makan orang gitu kan. Sampai tradisi orang-orang Quraisy itu yang sangat menarik sebenarnya, yaitu termasuk kehidupan keluarga Nabi SAW di Mekah. Itu mereka biasanya tiap malam menyalakan api unggun di depan rumah mereka, itu untuk memberikan isyarat kepada siapapun yang butuh bantuan makanan, bantuan apa saja bisa datang ketuk rumahnya jam berapa saja. Itu saking karamnya gitu. Keluarga Abdul Muttalib hampir seluruhnya hidup mereka pas-pasan waktu itu, walaupun Abdul Muttalib adalah raja di Mekah. Hal ini disebabkan karena mereka terkenal sangat mulia dan mereka dari sisi lain menghabiskan harta untuk tugas, ya tugas utamanya adalah pengurusan jemaah haji. Ya, jadi zaman itu makan minumnya jemaah haji ditanggung oleh orang-orang Quraisy, terutama keluarga Abdul Muttalib, ya. Yang dikenal dengan siqaya dan rifadah, ya, memberikan makan, minum, ya, kemudian pengurusan atau pengawasan terhadap atau perawatan terhadap Ka'bah sendiri. Dari kehidupan inilah Nabi SAW akhirnya terbentuk menjadi pribadi yang unggul karena lebih peduli terhadap kebutuhan orang lain, terutama pada tamu-tamu Allah Azza wa Jal yang sedang datang ibadah haji. Dan juga beliau akhirnya terbiasa dengan hidup yang sederhana. Jadi sudah tadi hidup dengan Halimah Sa'diyah, kemudian hidup lagi dengan Abdul Muttalib yang memang Raja Mekah tapi lebih peduli dengan masyarakat umumnya. Dari sisi lain, Nabi SAW juga belajar dari kakeknya Abdul Muttalib kepemimpinan dan bagaimana berhubungan dengan para tokoh-tokoh masyarakat karena beliau raja. Ya, jadi belajar dari situ bagaimana menghadapi tamu, bagaimana memimpin. Ya. Nabi SAW selama 2 tahun terus mengikuti kakeknya Abdul Muttalib, bahkan ikut duduk di majelisnya. Umurnya 6 tahun sampai 8 tahun. 2 tahun itu selalu ikut terus dengan kakeknya Abdul Muttalib dalam majelisnya sebagai Raja Mekah. Sementara beliau itu masih umur 6 sampai 8 tahun ya. Terkadang Nabi SAW pada saat Abdul Muttalib terlambat datang dalam majlisnya, itu sengaja duduk di kursi Abdul Muttalib. Jadi ada kursi raja istilahnya, singgasana raja, nggak boleh orang lain duduk. Anak-anaknya Abdul Muttalib saja nggak ada yang berani duduk di situ gitu. Tapi Nabi SAW karena masih kecil datang duduk di situ. Lalu paman-pamannya bilang, "Hai Muhammad, pindahlah." Nabi SAW tidak mau pindah, tapi mereka tidak berani ganggu karena ini di bawah naungan Abdul Muttalib. Waktu Abdul Muttalib datang mengatakan, "Biarkan dia. Sungguh anak saya nanti ini kelak akan menjadi tokoh besar," gitu kan. Setelah umur 8 tahun, atau pada saat umur 8 tahun, Abdul Muttalib kakek Nabi SAW meninggal dunia dan akhirnya Nabi SAW jatuh di bawah naungan pamannya Abu Talib. Ya, jadi Abdul Muttalib kakeknya sudah meninggal umur 8 tahun, mulai 8 tahun itu sampai nanti ya beliau menikah ya atau sampai beliau sampai menikah itu masih bersama dengan Abu Talib, pamannya. Abu Talib ini kebetulan hidupnya sangat miskin, ya, dan memiliki cukup banyak anak dan profesi utama beliau adalah mengembala kambing orang. Jadi mengembala kambing. Nabi SAW karena merasa tinggal bersama pamannya ingin membalas jasa tersebut, maka beliau pun akhirnya membantu pamannya untuk mengembalakan kambing orang-orang. Jadi zaman itu karena kekayaannya orang adalah di peternakan, maka kambing-kambing itu bisa sampai ratusan ribuan ekor digembalakan. Nah, orang-orang yang gembala ini harus orang yang mahir, orang yang bisa dipercaya. Abu Talib termasuk orang yang dipercaya oleh masyarakat Mekah dan Nabi SAW kerja bersama Abu Talib mengembala kambing tersebut. Nabi SAW cukup lama mengembala kambing dari umur 8 tahun sampai 21 tahun. Jadi cukup lama. Dan beliau bersabda dalam hadis Bukhari, hadis sahih, tidak ada seorang nabi pun kecuali pasti mengembala kambing. Semua nabi itu, ya sebagaimana Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsir beliau, tafsir Quran Al-Azim, beliau mengatakan Allah mengutus 124 ribu nabi. Di antaranya ada 313 rasul. Ya. Jadi bedanya nabi itu orang yang Allah utus hanya mengingatkan kaumnya apa yang disampaikan oleh nabi atau rasul sebelumnya. Enggak bawa ajaran baru istilahnya. Ngingatin aja kaumnya. Tapi kalau rasul adalah orang yang Allah utus membawa syariat baru yang menghapus syariat sebelumnya. Makanya dari 124 ribu nabi itu ada 313 rasul saja yang memperbaharui dengan syariat baru. Yang wajib kita imani
25 nabi dan rasul yang disebutkan dalam Al-Quran saja. Jadi masih banyak kita belum tahu tuh ceritanya. Kan gitu. Baik. Nabi SAW cukup lama mengembala sampai umur 21 tahun dan beliau SAW setelah bersabda, tidak ada seorang nabi pun kecuali pasti mengembala kambing. Ada alasannya, karena ada hadis ini, maka para ulama membahas kenapa kok kambing? Kenapa bukan hewan lain? Kenapa bukan profesi lain? Kenapa harus setiap nabi itu dikatakan mengembala kambing? Pasti ada tujuannya. Ternyata para ulama hadis terus selalu mempelajari dan mereka menyimpulkan bahwasanya dengan profesi ini mengembala kambing, maka terdapat pelajaran yang pertama, menjaga amanah orang yang sifatnya banyak. Karena mengurus gembalaan itu beda dengan mengurus benda yang tidak hidup. Dan kambing ini sangat banyak, ini amanah orang. Yang kedua, membantu orang yang telah berbuat baik. Karena Nabi SAW pada saat mengembalakan kambing pamannya itu membalas jasa. Kena numpang di rumah orang, maka beliau balas dengan itu. Ya, ini berarti kita juga harus mengingat jasa orang-orang. Ya, sampai tersebar berita di kalangan orang-orang Arab sampai hari ini, ya, itu ada sebuah prinsip. Orang yang telah berbuat kebaikan kepadamu sekali, maka jangan kamu berhenti membalasnya walaupun seumur hidupmu. Sekali saja. Kalau orang itu pernah buat baik, maka kamu mestinya membalas kebaikan tersebut seumur hidupmu. Ya, itu saking pentingnya untuk mempedulikan tentang keadaan orang atau balasan terhadap orang yang telah berbuat baik. Juga ada pelajaran besar bagaimana Nabi SAW dari umur 8 tahun dianjurkan agar atau diajar oleh Allah SWT agar punya penghasilan sendiri. Punya penghasilan sendiri. Karena dengan menggembala ini maka Abu Talib akan dibayar oleh masyarakat Mekah dan Nabi SAW juga sendiri itu mendapatkan balasan dari situ. Jadi beliau sudah mulai punya penghasilan sendiri. Sekaligus kita titik beratkan di sini, Bapak Ibu sekalian, berhubungan dengan masalah nafkah. Jadi anak laki-laki itu kewajiban orang tuanya memberikan nafkah, sifatnya wajib ya. Berdosa kalau tidak orang tuanya tidak kasih nafkah, itu hanya sampai balik. Hanya sampai balik saja. Jadi setelah balik itu sunnah hukumnya. Karena anak laki-laki itu malah ditekankan dalam hukum syari untuk bekerja, ya, mencari penghasilan sendiri. Walaupun tentu tetap orang tuanya tidak mungkin biarkan. Tapi ini kita bicara masalah hukum wajib sunnahnya. Beda dengan anak perempuan ya. Anak perempuan itu tetap wajib orang tuanya memberikan nafkah kepadanya sampai ya dia menikah. Kalau tidak menikah sampai dia meninggal. Dan ini juga sekaligus apa hikmahnya? Kenapa warisan itu laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1? Kenapa? Karena perempuan dalam segala keadaannya selalu aman. Kalau dia belum menikah, tetap wajib ayahnya memberikan nafkah kepadanya. Kalau sudah menikah, suaminya punya kewajiban memberikan nafkah. Sementara laki-laki sebaliknya. Dia harus malah yang menaungi dan mengeluarkan nafkah tersebut. Ini kurang lebih pelajaran-pelajaran dan yang paling besar, kata para ulama hikmah adalah, orang pada saat mengembala kambing, umumnya itu mereka berada di lapangan yang luas. Dan dengan waktu yang lama, dari pagi sampai sore biasanya. Karena tidak ada kerjaan, biasanya mereka lebih mudah untuk bertafakkur ke penciptaan Allah di langit. Jadi mereka bisa lihat langit, merenungi. Coba kalau Bapak Ibu lagi ada waktu lowong, di lapangan luas duduk, lihat langit sejenak gitu. Lalu tadabbur memikirkan masalah itu termasuk perintah Allah SWT. Nah dengan mengembala kambing ini banyak sekali yang bisa diambil pelajaran ya dari tafakkur kepada makhlukatillah. Juga dari sisi lain lagi, kambing ini ya sebagaimana sabda Nabi SAW, sebaik-baik harta ya yang dimiliki seorang muslim itu adalah gembalaan kambing. Gitu ya. Kok bisa? Apa hikmahnya? Juga sisi lain, kenapa sebentar lagi kita masuk kurban? Kenapa kambing dan domba lebih afdal? Apa sebabnya? Kenapa kalau akikah sembelih kambing? Banyak kan tersebar di Indonesia ini berita, oh kalau makan kambing darah tinggi. Kalau malah kambing itu kolesterol. Padahal dia sendiri masih belum ada penyakit itu. Kalau sudah ada penyakit itu, jangankan makan kambing, makan yang lain saja bermasalah gitu kan? Nggak ada hubungannya sama kambing di sini. Tapi ulama coba membahas, ternyata kambing itu kata para ulama tidak ada sesuatu yang disebutkan dalam Al-Quran atau Sunnah, baik itu buah-buahan atau hewan, ya kalau sifatnya positif memang disuruh konsumsi, kecuali pasti baik buat kesehatan kita. Seperti misalnya disebutkan tentang buah-buah di surga apa?
ada delima, ada anggur, kan gitu. Buah-buah ini pasti nilainya lebih tinggi daripada buah lain, gitu. Karena disebutkan kurma, zaitun, ya. Kemudian hewan-hewan disebutkan, gitu kan? Ada kambing, ada unta, ya, ada kuda yang boleh dikonsumsi. Yang tidak boleh dilarang berarti ada larangannya, tapi yang boleh dikonsumsi. Nah khususnya kambing ini banyak sekali fokus gitu kan. Akikah kambing, nggak boleh sembelih yang lain ya, nggak ada pilihan. Berarti kan kita selain menyembelih kita disuruh konsumsi. Dan disebutkan dalam hadis Bukhari Nabi SAW paling gemar itu makan paha kambing, ya, gitu. Bukan karena beliau orang Arab ya, bukan karena itu. Karena sekarang kan identik sekali kambing dengan orang Arab gitu kan. Ya, karena memang mungkin mereka menjadikan makanan keseharian gitu ya. Tapi kita kembali kepada hukum syar'i yang lebih besar, lebih universal. Kenapa dalam agama kita malah diperintahkan? Seperti bagian dari syariat. Bukan seperti, memang bagian dari syariat kita. Akikah harus pakai kambing, gitu kan? Kambingnya harus sempurna, gitu kan? Gak boleh cacat, umurnya harus kambing itu 1 tahun, kalau domba 6 bulan. Nanti kalau setelah itu baru masuk ke sapi, baru masuk ke unta. Termasuk kurban ya, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf ini saya bahas hukum syar'inya. Kalau Anda mau sembelih sapi silahkan. Tetapi tetap ulama mengatakan afdolnya kambing. Kenapa? Karena Nabi SAW menyembelih untuk diri beliau sendiri bahkan domba. Dan jumlahnya disunnahkan lebih dari 1 ekor. Kalau punya kemampuan. Karena Nabi SAW menyembelih 63 ekor untuk diri beliau sendiri. Untuk diri beliau sendiri. Dan beliau menyembelih dengan tangan beliau 13 ekor. Jadi laki-laki itu bahkan ulama hadis bilang dianjurkan agar menyembelih sendiri. Belajar. Ya, dari 63 beliau menyembelih sendiri 13 ekor, sisanya Ali bin Abi Thalib lanjutkan dalam hadis Bukhari. Intinya adalah mengembala kambing ini ternyata di hewan kambing ini setelah diteliti sampai hari ini sudah ada penelitian susunya adalah susu yang paling tersehat ya di dunia. Kemudian kandungan kambing dagingnya itu sebenarnya daging yang jauh dari kolesterol memang sebenarnya. Tapi di sini umumnya kebanyakan orang mungkin kalau dihubungkan dengan masalah lemaknya, masalah gajinya dan segala itu memang mungkin umumnya hewan ya. Tapi kalau dagingnya sendiri tidak, ya kan gitu. Dagingnya sendiri tidak. Makanya hikmahnya seperti kambing itu sebenarnya hewan makanan umat Islam. Bayangin kalau Idul Kurban disuruh semua muslim yang mampu sembelih kambing misalnya itu domba, berarti kan kita akan konsumsi. Perintah itu dari Allah yang menciptakan semuanya. Berarti Allah lebih tahu hikmahnya. Allah lebih tahu gitu kan. Jadi bahkan ulama mengatakan orang yang tidak terbiasa mengkonsumsi kambing dianjurkan untuk memakan dan niat karena sunnah Nabi SAW. Sehingga dia dapat pahala. Ya kalau orang niat makan kambing karena ngikuti sunnah Nabi, maka dapat pahala. Ya, ini kayaknya yang senyum-senyum yang jarang makan kambing ya. Nah,